Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang laporan satu untuk PT Budiani Berdikari. Saya share screen. Oke. Baik, untuk PT Budiani Berdikari kita akan membuat pada laporan keuangan tahap 1, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan memposting jurnal penyesuaian tersebut pada buku besar, kemudian membuat laporan keuangan. Di sini trial balance Desember 31 Desember 2016. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, di mana di catatan laporan atas keuangan itu ada penyusunan laporan keuangan yang menggunakan subetap. Di kasus ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa piutang usahanya menggunakan metode analisis umur piutang, kemudian untuk aset tetap berwujudnya penyusutannya dilakukan di setiap bulan. Kalau yang lain insya Allah bisa. Nah sekarang mari kita mulai. Yang pertama, penyusutan aset tetap, lihat daftar aset tetap di bulan Desember 2016. Maka kalian bisa lihat di soal di sini. Soalnya agak miring. Jangan di sini di building ya. Di building kita lihat penyusutannya di akumulasi depresiasi di sini ada 3125. Maka di sini depreciation expense buildingnya 312. Berikutnya untuk vehicle kita lihat penyusutannya di sini 10914, maka di sini depresiasi expense vehicle-nya 19114. Dan berikutnya equipment-nya adalah 1.285, maka di sini depresiasi expense equipment-nya 1.285. Maka di sini. Oke. Yang berikutnya, lakukan penyesuaian kas di bank, buatlah jurnal adjustment yang terkait kas kecil berdasarkan berita acara perhitungan kas kecil. Kita lihat di sini berita acara perhitungan kas kecil, ada bukti yang belum dipertanggungjawabkan. Di sini berarti ada advertising expense 198.500, kemudian ada other operating expense 356, dan juga ada selisih kas sebesar 27.700 yang juga harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu maka dibuat jurnal other operating expense-nya 383.700 itu diperoleh dari 365 ditambah dengan 27.700 itu 383.700. Kemudian advertising expense 198.500. Maka petty cash-nya di sini 582.200. Yang berikutnya, lakukan penyesuaian kas di bank dari data rekonsiliasi bank bulan Desember 2016. Maka perlu kalian ingat, kalau ada laporan rekonsiliasi, yang perlu dibuat jurnal penyesuaian adalah yang berpengaruh terhadap saldo menurut perusahaan. Yang ini, saldo menurut perusahaan. Maka di sini, jasa giro ini nanti berarti di jurnalnya kredit, ya kan? Kasnya debit, jasa gironya kredit. Kemudian yang di sini dikurangi berarti kasnya debit, kasnya kredit, kemudian ininya debit. Maka di sini kita lihat ya, yang pertama adalah bank service charge di sini 196 debit. Jadi yang di sini tadi saya katakan yang dikurangi ini nanti ditaruh di debit, yang ditambah di sini ditaruhnya di kredit. Maka di sini income tax expense-nya 137 ditaruh di debit, fondasi utangnya taruh debit, ini jasa gironya kredit. Nah, cash in bank-nya 197.584.984 ini adalah diselisihkan. Ini dijumlah, dikurangi ini sama dengan hasilnya 197.584.984. Berikutnya
Lakukan penyesuaian cadangan kerugian piutang dari analisis umur piutang. Ini, lihat di sini dia sudah dibuatkan analisis umur piutang, kemudian ada saldo cadangan kerugian piutang, saldo kerugian sudah ada, sehingga di sini beban kerugian piutangnya adalah 15.026.550. Maka angka ini kita buat double debt 15.026.550, allowance of double debt 15.026.550. Akun yang digunakan adalah double debts. Pada kasus tertentu menggunakannya bad debt expense, tapi di kasus ini menggunakannya adalah allowance of double debt. Berikutnya, dari laporan stok opnam menunjukkan office supplies yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 980. Nah, padahal di sini masih 980 ya. Padahal di sini saldonya berapa? Saldonya di sini kita lihat. Ya. Saldonya di sini 10.242.500. Kemudian tadi masih tersisa 980. Sehingga yang menjadi beban adalah 9.625.500. Ini ya. Masih tersisa 980. Sehingga di sini jurnalnya office supplies expense 9.262.500, office supplies-nya 9.262.500. Yang berikutnya, listrik, air, telepon 3.576.700. Di sini menggunakan akun utilities expense sesuai yang tersedia. Jadi biasanya kan pakai water, telepon, and electricity expense. Tapi karena yang di sini disediakan utilities expense, maka menggunakan utilities expense sebesar 3.576.700. Kreditnya expert expense. Yang berikutnya, prepaid insurance yang habis masa berlakunya sebesar 3.120. Maka di sini insurance expense 3.120, prepaid expense 3.120. Berikutnya, prepaid rent yang habis masa berlakunya sebesar 6.500.000. Maka di sini rent expense 6.500.000, prepaid rent 6.500.000. Kemudian yang 9, uang muka PPh pasal 25 akan dibayar bulan Januari 9.875.600. Maka di sini prepaid income tax-nya 9.875.600, income tax payable-nya 9.875.600. Dan yang berikutnya, dari perhitungan bagian perpajakan, pajak penghasilan badan adalah sebesar 194.115, sesuaikan dengan prepaid income tax dan income tax payable. Maka di sini income tax expense-nya itu 194.115. Kemudian kreditnya prepaid income tax 118.507.200 itu diperoleh dari, kita lihat di sini saldonya. Ya. Saldonya prepaid income tax di sini 108.631. Kemudian ditambahkan dengan yang baru saja di jurnal. Ini baru saja di jurnal sebesar 9.875.600. Maka di sini ketemu 118.507.200. Wait, ini saya kayaknya salah. 108.631.600 ditambah 9.875.600.
ketemunya 118.567.200. Nah, kemudian tadi kan ininya PPh-nya yang PPh-nya kan 119.115. Nah, ini sudah kita tulis di sini 194.115-nya kita tulis di sini. Kemudian selisihnya itu menjadi income tax payable sebesar berapa? Kita kurangi di sini. 194 115. Di sini 7506788. Oke, terakhir gaji dan upah bulan Desember akan dibayar bulan Januari sebesar 3885. Berarti di sini works and salaries 38829, accrued expense 36950, income tax payable 1849. Oke. Itu untuk jurnal. Nanti setelah itu silakan untuk diposting ke buku besarnya. Dan setelah diposting ke buku besar, di sini adjusted trial balance-nya ini. Ya, misalnya. Baik, saya kira itu untuk penjelasan di laporan keuangan tahap 1 untuk pupuk Dian Berdikari. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.